Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghirup udara segar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kesehatan yang kita terima kita pergunakan sebaik-baiknya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada baginda Rasul Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang selalu membimbing kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa menghirup dunia ini di bulan yang mulia. Saat ini kita ada di bulan Rajab yang sebentar lagi akan kita alami di bulan Sya'ban, dan selanjutnya mudah-mudahan Allah memberi kesempatan umur untuk bisa menikmati bulan mulia, yaitu bulan suci Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara kalau muslimin yang dimuliakan oleh Allah, marilah menghadapi bulan suci Ramadan ini harus kita persiapkan sebaik-baiknya jiwa raga kita. Dari segi ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk menghadapinya dengan melalui dulu bulan Rajab, bulan Sya'ban, yang di bulan-bulan ini Rasulullah memerintahkan kita untuk memperbanyak amal soleh. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk nanti pada saat di bulan Ramadan kita sudah bisa melaksanakan ibadah sebaik-baiknya, karena kita sudah dilatih, kita alami pada saat kita memasuki bulan Rajab dan Ramadan. Di antaranya adalah puasa. Bulan Ramadan kita disunatkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak ibadah, yaitu dengan cara berpuasa di bulan Rajab. Kemudian bulan Sya'ban juga begitu. Allah paling banyak melaksanakan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Nah, ini dalam rangka untuk mempersiapkan diri kita supaya nanti pada saat datang bulan Ramadan kita benar-benar siap untuk bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Karena Ramadan adalah bulannya, kata Rasul, syahrul Ramadan ummati. Bulan Ramadan adalah bulan untuk umatku. Karena di bulan itu semua amal soleh, amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena semua dilipat gandakan oleh Allah, maka persiapannya harus betul-betul siap, fisik maupun non fisik, lahir maupun batin, sehingga nanti pada saat bulan Ramadan kita bisa menjalani kegiatan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dengan saraya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita bila Allah sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita bisa melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan. Saudara kalian yang dimuliakan oleh Allah, ada amalan-amalan Ramadan yang tidak bisa dikerjakan di selain bulan Ramadan. Oleh karena itu, amalan ini ya harus kita persiapkan sebaik-baiknya. Di antaranya adalah
Kalau puasa, di antara puasa di siang hari, ini puasa wajib yang harus kita kerjakan, yang tidak diwajibkan di bulan-bulan lain. Amal-amal sunnah juga banyak di bulan Ramadan yang tidak ada amaliannya di lain bulan Ramadan. Di antaranya ada sholat taraweh, ada amal-amal lain yang tidak ada dilaksanakan di selain bulan Ramadan. Di samping itu pahalanya yang luar biasa di bulan Ramadan, maka kita harus betul-betul mempersiapkan amalia itu dengan menyiapkan fisik dan non fisik kita. Badan kita harus sehat, iman kita harus kuat, sehingga kita bisa melaksanakan amal yang Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kaum muslim muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu bahwa saat ini kondisi dunia wabil khusus Indonesia masih belum menentu karena ada ujian dari Allah, yaitu ada penyakit yang namanya corona. Dan kita berdoa mudah-mudahan penyakit ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada bulan Ramadan kita bisa melaksanakan ibadah secara normal. Kita tahu tahun kemarin Ramadan kita laksanakan dengan tidak seperti biasanya. Anjuran pemerintah supaya kita itu tidak berkerumpul atau berkumpul banyak orang, maka tahun kemarin Ramadan kita laksanakan banyak melaksanakan ibadah di rumahnya masing-masing. Taraweh di rumahnya masing-masing, tadarus di rumahnya masing-masing, dan bahkan pada saat Idul Fitri kita tidak banyak bertemu dengan saudara kita atau tangga kita, karena memang anjuran perintah supaya kita tidak banyak berkumpul dengan sesama kita, ya karena ada virus corona. Dan mudah-mudahan tahun ini kita masih di bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan nanti, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakit ini sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa secara normal, kita bisa bertemu dengan saudara kita di masjid pada saat kita sholat taraweh, pada saat kita tadarus, pada saat kita qiyamul lail, bahkan pada saat kita buburitan atau menjelang buka bersama, kita bisa melaksanakan buka bersama di masjid kita masing-masing dengan saudara kita. Betapa bahagia masa-masa itu kita bisa bersama, sehingga banyak orang mengatakan Ramadan bulan yang penuh berkah, karena memang di bulan itu keberkahan itu luar biasa diberikan oleh Allah kepada kita. Dan saudara kalian, kita masih belum tahu kapan Ramadan nanti situasinya. Mudah-mudahan virusnya sudah diangkat oleh Allah dan kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Kalau toh masih belum diangkat oleh Allah, maka sebaiknya kita harus tetap memenuhi anjuran pemerintah bagaimana seharusnya kita melaksanakan ibadah di daerah kita masing-masing. Kalau toh masih belum diperkenankan untuk bertemu atau berkumpul, maka itu adalah pilihan yang terbaik yang mungkin dianjurkan oleh pemerintah kita, supaya kita rakyatnya tidak banyak yang terkena virus, tidak banyak yang sakit, menahan supaya yang sakit semakin tidak banyak, tidak meluas kemana-mana. Nah, itu salah satu cara pemerintah untuk mencegah, bahkan supaya menghentikan penyebaran virus di Indonesia. Kemudian selanjutnya anjuran pemerintah diantaranya kita tahu pakai masker, kalau tidak boleh berkumpul ya kita tidak usah keluar, kita ibadah di rumah masing-masing, kemudian makan yang sehat, kemudian juga mensucikan badan kita dengan mencuci tangan. Banyak kalau kita umat Islam memperbanyak kegiatan berwudu, itu juga salah satu bentuk cara badan kita supaya suci dan kita terhindar dari virus yang sedang mewabah di Indonesia bahkan di dunia. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kita kerjakan dimanapun itu kalau sesuai dengan anjuran Allah, Rasul, dan Amirul Umar atau
anjuran Allah, Rasul, dan para pemimpin kita, pemerintahan kita, insya Allah semuanya itu tetap dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di rumah, dimanapun kita beribadah, kalau niat kita ibadah karena Allah, insya Allah semuanya akan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita. Termasuk di bulan suci Ramadan, kalau kita seandainya masih belum bisa berkumpul di masjid bersama saudara kita, maka pastikan ibadah kita di rumah sama ibadah kita di rumah dengan cara berjamaah dengan keluarga kita, dengan suami, dengan istri, anak-anak kita. Justru itu akan merapatkan bentuk kasih sayang kita di dalam keluarga kita, keguyuban di dalam keluarga kita akan menimbulkan rasa semakin harmonis keluarga kita karena kita ibadah di rumah, berjamaah di rumah, puasa di rumah, bahkan mengaji tadarus Al-Quran di rumah. Dan mudah-mudahan dimanapun kita beribadah, maka semuanya akan dicatat oleh sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslim muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat itu yang perlu kita tancapkan dalam hati kita. Niat yang baik yang harus kita tancapkan dalam hati kita. Ibadah dimanapun tempatnya, kalau niatnya hanya karena Allah, insya Allah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah kekuatan iman Islam sehingga bisa melaksanakan ibadah menyambut bulan Ramadan tahun ini dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.